warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mutasir SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang ada di dalam kelas Hukum Keluarga Aceh Wing Suska Riau. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita rahmat, karunia-Nya dan nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan proses belajar mengajar di dalam mata kuliah Akidah Akhlak pada hari ini. Selanjutnya yaitu selawat dan salam tidak bosannya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW karena berkat beliaulah kita dapat merasakan hidup yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Dengan mari sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang insya Allah akan menyampaikan materi mengenai tentang syahadatain. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 7 beserta penyampaian materi. Saya Beni Salman Hadi akan menyampaikan materi tentang pengertian syahadatain. Adapun rekan saya yang selanjutnya yaitu Nur Azizah yang akan menyampaikan materi tentang pentingnya syahadatain dan hakikat syahadatain. Adapun rekan saya selanjutnya yaitu Siti Munawaroh yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang makna pengucapan dua kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu oleh rekan Ilham Firmansyah yang akan menyampaikan materi tentang pengucapan dua kalimat syahadat pertama kalinya. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pengertian syahadatain. Dua kalimat syahadat yang biasanya sering kita sebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merupakan rukun Islam yang pertama yang di atasnya didirikan amalan dan tidak diterima suatu amal tanpa keduanya. Jadi, syahadat adalah penyaksian terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW sudah begitu populer di kalangan umat Islam karena syarat keislaman seseorang adalah dengan wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun syahadatain atau dua kalimat syahadat adalah dua perkataan atau pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri seorang muslim. Adapun bunyi dua kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika seseorang yang bukan Islam tetapi ia membaca dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan serta mengerti apa yang diucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam dan wajiblah ia mengerjakan rukun Islam yang 5, yaitu sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Adapun yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, keduanya adalah kunci Islam. Tidak mungkin seseorang masuk Islam kecuali dengan keduanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengutusnya ke Yaman agar pertama kali yang ia serukan kepada mereka adalah syahadat, bahwa tidak ada yang berhak dibenahi atau disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Baiklah, poin selanjutnya yaitu syahadat tauhid. Kalimat pertama yang berbunyi la ilaha illallah, yaitu seorang mengakui dengan lisan dan hatinya bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maknanya al-ma'luh, atau yang disebut yang ibadah, dan ta'alluh yang mengilahkan. Artinya menurut ta'bud maknanya tidak ada sesembahan yang hak atau yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan kalimat ini mengandung makna peniadaan dan penetapan. Kalimat peniadaan berbunyi la ilaha, dan penetapan illallah, dan Allah adalah lafaz jalalah, merupakan badal dari khabar la yang ditiadakan dan takdirnya la ilaha haqqu illallah, yakni ikrar lisan setelah hati mengimaninya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbika wa ma zaduhum ghayra tatsbib. Artinya yaitu karena itu tidaklah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sesembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu azab Rabbmu datang. Quran surat Hud ayat 101. Selanjutnya yaitu syahadat Rasul. Kalimat kedua yaitu Muhammad Rasulullah adalah mengikrarkan dengan lisan dan mengimani dengan hati bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah kepada seluruh makhluk, jin maupun manusia. Hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang pentingnya syahadatain, insyaallah akan disampaikan oleh teman kita Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya syahadatain atau ahamiyatu syahadatain, di mana syahadatain ialah dua kalimat dalam syahadat. Dua kalimat dalam syahadat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Karena yang pertama, syahadatan ini merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Islam atau madkhulun lil Islam. Maksudnya ialah syahadatan ini merupakan pilar yang utama dalam Islam. Maka syarat yang utama bagi seorang non-muslim yang ingin masuk ke dalam Islam ialah dengan mengucapkan kalimat ini. Nah, dengan mengucapkan syahadatain otomatis menunjukkan bahwa kita telah bersaksi dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah selain Allah, dan juga kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad
Muhammad adalah utusannya yang diberi amanah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia, umat muslim. Nah, kemudian yang kedua, syahadatan ini sangatlah penting kedudukannya karena ia merupakan inti ajaran Islam atau khulashatu da'alimi lil Islam. Nah, maksudnya inti ajaran Islam itu mencakup dua hal. Yang pertama, al-ibadatu ilallah, beribadah kepada Allah, dan ajaran agar ibadah itu dilakukan sesuai dengan manhajullah, syariat Allah. Nah, yang ketiga, syahadatan sangatlah penting kedudukannya karena ia merupakan fondasi perubahan atau asasul inqilab baik secara individu maupun kemasyarakatan. Pada konteks ini, nah kita bisa lihat apa yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mereka berada dalam keadaan yang jahiliyah. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau ma'rifah yang baik tentang agama. Mereka sama sekali tidak mengenal siapa penciptanya dan tidak tahu bagaimana cara mengabdi kepadanya dan tidak terbimbing dalam pola kehidupannya. Nah, dari kesadaran makna syahadatain, bangsa Arab mulai perlahan berubah menjadi bangsa yang mulia, berubah menjadi khairun ummah, dan menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah yang membawa misi besar dalam kehidupannya. Nah, kemudian bangsa Arab pembawa kendali perubahan karena spirit syahadatan itu selalu berkobar di dalam diri mereka sehingga mereka berani menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menyembah kepada Allah dan menjalankan syariatnya sesuai yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. 4. Syahadatan memiliki kedudukan yang sangat penting karena di dalamnya terdapat hakikat dakwah Rasulullah atau hakikatu dakwatir Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, Allah yang bilang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu menyembah Allah. 5. Syahadatain memiliki makna kedudukan yang sangat penting karena ia mengandung keutamaan yang agung atau fathayun azimah. Maksudnya, di sini barang siapa yang beriman dan melafazkan kalimat syahadat, maka sesungguhnya ia telah memperoleh kebaikan yang besar. Ahli Jurayza berpendapat bahwa ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita akan memperoleh dua keuntungan. Pertama, keuntungan duniawi, di mana dia akan diakui sebagai muslim sehingga hartanya dan darahnya pun terlindungi. Kedua, keuntungan ukhrawi, bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat akan dibebaskan dari api neraka, asalkan ucapannya tersebut didukung oleh keimanan walaupun hanya sedikit. Dengan artian syahadat ini akan melindungi dia dari siksaan mendekam selama-lamanya di dalam neraka. Nah, keutamaan syahadat itu banyak ya, bukan hanya 5 dari yang saya sebutkan. Nah, sekian dari pentingnya syahadatain. Maka materi selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat syahadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, Nur Aziza. Tapi pada kali ini saya akan membahas mengenai hakikat dari syahadatain.
atau lebih tepatnya hakikat syahadatain. Syahadat berasal dari bahasa Arab, yakni syahidah, yang berarti telah bersaksi, dan secara harfiah ialah bermakna memberikan persaksian atau ikrar atau memberikan pengakuan. Syahadat terdiri dari dua kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain. Dua kalimat tersebut ialah: pertama, asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua ialah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun iman yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah adalah keesaan Allah atau tauhid. Hal ini diekspresikan dalam kalimat syahadat yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ekspresi iman ini membedakan orang muslim sejati dengan orang yang tidak beriman atau orang kafir. Maka kalimat syahadat adalah pengakuan atau persaksian dengan sebenarnya secara lahir maupun batin. Dua kalimat syahadat ialah: pertama, syahadat tauhid, di mana menyaksikan dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syahadat rasul, di mana menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata Rasulullah Muhammad menuntut kesediaan menjadikan Rasulullah sebagai teladan sehingga bernilai di sisi Allah. Kalimat ini menjadikan seorang muslim memiliki rasa cinta, ridho dengan segala apa yang dicontohkan, baik dari segi amal, perkataan, maupun tingkah laku beliau. Makna la ilaha illallah. Ikrar la ilaha illallah itu bersifat komprehensif. Nah, memiliki beberapa cangkupan pengertian. Pertama, memiliki pengertian hanya Allah yang berhak dan pantas untuk disembah. Kedua, hukum yang mutlak bersumber darinya. Tiga, tidak ada penguasa mutlak kecuali Allah. Dialah Rabb semesta alam, pengatur dan penguasa. Keempat, tidak ada pencipta di dunia ini kecuali Dia, Allah. 5. Tidak ada ilah yang dapat menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. 6. Tidak ada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah. 7. Tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah yang Maha Agung. 8. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuasaan Allah. 9. Tidak ada tempat berserah diri kecuali kepada Allah. 10. Tidak ada yang dapat mengabulkan doa selain Allah. 11. Tidak ada agama selain agama Allah. 12. Hanya kepada Allah saja kita takut. Nah, yang terakhir, Allah sajalah tempat pusat kerinduan. Kemudian, hakikat dari la ilaha illallah yang mana tidak ada disembah di langit dan di bumi dengan hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, yakni bahwa semua ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya hati yang memahami la ilaha illallah, membenarkannya, serta ikhlas akan tertanam kuat sikap penghambaan kepada Allah semata. Dengan rasa penuh cinta, takut, pengagungan, pengharapan, dan tawakal yang semua itu akan memenuhi relung hatinya dan disingkirkannya penghambaan terhadap selainnya dari para makhluk. Nah, siapa yang membenci dan mencintai karena Allah, taat dan memusuhi karena Allah, maka Allah lah Tuhannya yang hakiki. Tapi barang siapa yang mencintai karena hawa nafsunya, membenci karena hawa nafsunya, dan taat serta memusuhi juga karena hawa nafsunya, maka hawa nafsu adalah Tuhan baginya. Alhamdulillah,
Sekian dari materi saya mengenai pentingnya syahadatain dan hakikat dari syahadatan itu sendiri. Tentunya kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-temanku sekalian, saya akan melanjutkan pembacaan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang pengucapan syahadat pada pertama kali. Pada pembahasan ini terdapat dua bagian, yaitu kepada seseorang yang terlahir sudah sebagai muslim, dan kedua kepada seseorang yang terlahir tidak sebagai muslim. Pada seorang yang lahir sebagai muslim, kapan dia mengucapkan syahadat? Jika kita tengok pada syariatnya, yaitu pada ketika dia bayi atau ketika dia lahir, kita melihat bahwa dia diazankan oleh ayahnya. Bagi bayi laki-laki dan bagi bayi perempuan diiqamatkan oleh ibunya. Maka pada saat itu dikatakan dia telah bersyahadat. Namun kita belum tahu apakah itu kehendak dari dirinya sendiri atau tidak. Maka pada hakikatnya dia dikatakan telah bersyahadat ketika dia sudah menginjak usia akil balik. Apakah dia mengerjakan makna dari syahadat itu sendiri atau tidak? Jika dia tidak mengerjakan makna dari syahadat itu sendiri, pada hakikatnya dia belum bersyahadat. Yang kedua yaitu bagi seseorang yang berasal dari luar agama Islam dan ingin memeluk Islam, maka sebagai syarat atau tanda dia untuk masuk Islam yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syarat dari syahadat itu sendiri, maka dia dikatakan telah bersyahadat pada syariatnya. Lantas ketika dia sudah bersyahadat, dia belajar untuk agama Islam tetapi dia tidak mengamalkannya, atau malahan acuh tak acuh saja dengan ajaran agama Islam tersebut, tidak mau tahu, maka pada hakikatnya dia belum juga bersyahadat. Mengucap dua kalimat syahadat memiliki konsekuensi bahwa seseorang menjadi muslim dan harus patuh terhadap hukum-hukum Islam. Dua kalimat syahadat itu ibarat anak kunci seseorang untuk masuk surga. Jika tidak ada kunci, maka ibaratnya jika masuk rumah seseorang, jika tidak memiliki kunci maka mustahil dia akan masuk. Begitu juga dengan surga. Ketika seseorang tidak masuk surga, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari Muaz berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Syahadat pertama menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah berasal dari kata ilah yang berarti ma'bud atau yang disembah. Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan mengandung kesempurnaan kepercayaan padanya dari dua sisi. Pertama, rububiyah, yaitu sifat Tuhan yang menciptakan alam dan memelihara dan mendidiknya. Kedua, uluhiyah, yaitu berarti hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan tempat meminta pertolongan. Ketika seseorang bersyahadat, ia harus memenuhi tujuh syarat daripada syahadat itu sendiri. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keyakinan, yang ketiga keikhlasan, yang keempat kejujuran, yang kelima kecintaan, yang keenam penerimaan, dan yang ketujuh ketundukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila salah dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syarat dari syahadat itu sendiri, maka dia dikatakan telah bersyahadat pada syariatnya. Lantas ketika dia sudah bersyahadat
dia belajar untuk agama Islam tetapi dia tidak mengamalkannya, atau malahan acuh tak acuh saja dengan ajaran agama Islam tersebut, tidak mau tahu, maka pada hakikatnya dia belum juga bersyahadat. Mengucap dua kalimat syahadat memiliki konsekuensi bahwa seseorang menjadi muslim dan harus patuh terhadap hukum-hukum Islam. Dua kalimat syahadat itu ibarat anak kunci seseorang untuk masuk surga. Jika tidak ada kunci, maka ibaratnya ketika masuk rumah seseorang, jika tidak memiliki kunci maka mustahil dia akan masuk. Begitu juga dengan surga. Ketika seseorang tidak masuk surga, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari Mu'az berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Syahadat pertama menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah berasal dari kata illah yang berarti ma'bud atau yang disembah. Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan mengandung kesempurnaan kepercayaan padanya dari dua sisi. Pertama, rububiyah, yaitu sifat Tuhan yang menciptakan alam, memelihara dan mendidiknya. Kedua, uluhiyah, yaitu berarti hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan tempat meminta pertolongan. Ketika seseorang bersyahadat, ia harus memenuhi tujuh syarat daripada syahadat itu sendiri. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keyakinan, yang ketiga keikhlasan, yang keempat kejujuran, yang kelima kecintaan, yang keenam penerimaan, dan yang ketujuh ketundukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila salah dan kurang saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Materi yang akan saya jelaskan berjudul makna pengucapan kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban untuk mengetahui dan memahami rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah membaca kedua kalimat syahadat. Akan tetapi, tidak cukup membacanya saja, namun harus dipahami. Dua kalimat syahadat merupakan pintu masuk Islam. Oleh karena itu, orang yang ingin masuk agama Islam diwajibkan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang yang masuk Islam maka harus bersyahadat. Syahadat tidak cukup diucapkan, namun harus diimani dengan amal perbuatan. Syahadat sebagai intisari ajaran Islam karena dalam kalimat tersebut mencakup akidah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Syahadat merupakan titik tolak perubahan, yaitu dari kejahilian menuju cahaya. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat maka seharusnya bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi manusia yang lebih lembut dan santun serta mampu menebarkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Lalu syahadat sebagai hakikat dakwah Rasul, yaitu untuk menyampaikan ajaran tauhid untuk tidak menyekutukan Allah. Syahadat juga sebagai keutamaan yang besar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat pada saat sakaratul maut, maka surga baginya. Kalimat syahadat pasti kita sudah tidak asing lagi dan kita juga sering mengucapkannya. Kalimat syahadat yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Kalimat syahadat kedua, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya,
Allah punya utusan yaitu Nabi Muhammad. Jadi, jika kita mau ke Allah, ikutlah utusannya. Baiklah, mungkin cukup sekian penampilan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, di dalam isi materi, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan datangnya dari kami sendiri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.